Shalom Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih. Bapak Ibu, saat ini kita akan sama-sama memulai mungkin perayaan kita. Kita mau pujikan satu buah pujian yang terambil dari KJ 440. KJ 440 dengan judul Di Badai Topan Dunia. Kita akan nyanyikan bait yang pertama, ketiga, dan yang keempat. Di Badai Topan Dunia, KJ 440. Yes.
Kiranya ini sebuah kerinduan kami ketika kami harus berjuang di dalam kehidupan kami, dan kiranya Engkau terus melihat kehidupan kami sehingga kami Engkau dapati manusia yang sempurna karena Engkau yang menyempurnakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau sendiri yang boleh menguasai hati dan pikiran kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan sama-sama merenungkan Mazmur pasal yang 139 ayat yang ke-23 dan ke-24. Mazmur pasal yang ke-139 ayat yang ke-23 sampai yang ke-24. Ini tulisan Daud, Bapak Ibu ya. Saya akan bacakannya bagi kita semua. Mazmur pasal 139 ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah aku jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bapak Ibu, di dalam kehidupan orang percaya kita diperhadapkan dengan satu pribadi yang tahu segala sesuatu. Bahkan tanpa perlu kita kasih tahu, dia akan lebih tahu daripada kita. Tentu saja kita bisa menjawabnya, itu adalah Allah kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Beberapa waktu yang lalu kita sempat tenar, gitu ya, adalah satu teori yang diperkenalkan oleh Johari, gitu ya, tadi disebut sebagai Johari window. Ada 4 diagram, ada 4 kotak, gitu. Yang di satu bagian kita bisa tahu siapa diri kita, dan Bapak Ibu sekalian bisa tahu diri siapa saya. Sama seperti halnya saya tahu saya pakai kacamata, dan Bapak Ibu pun juga dapat melihat saya pakai kacamata. Di bagian yang lain ada yang saya tahu, tapi Bapak Ibu saudara sekalian tidak tahu. Mungkin itu bisa jadi kenapa saya kok pakai baju ini. Bapak Ibu tentu tidak tahu kenapa saya pakai baju ini. Tetapi saya tahu kenapa saya pakai baju ini. Bapak Ibu mungkin tidak tahu saya pergi ke sini mandi apa enggak, ya kan? Tapi saya tahu saya mandi apa enggak. Di kota yang lain, sedangkan kota yang lain ada yang saya tidak tahu, tapi Bapak Ibu sudah sekalian tahu. Apa itu? Misalkan saya tidak bisa melihat mata saya sendiri kan ya. Apakah warnanya hitam semua atau putih semua, saya nggak tahu, kecuali kalau ada cermin. Tapi Bapak Ibu bisa melihat saya. Bapak Ibu bisa tahu mata saya ini warnanya ada yang hitam, ada yang putih, dan seterusnya. Tetapi ada satu bagian misteri yang lain, di mana saya tidak tahu dan Bapak Ibu pun juga tidak tahu. Lalu siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu, bukan? Yang tahu cuma Tuhan kita, Yesus Kristus kita. Makanya Daud di dalam Mazmur kita di barusan kita baca berkata, selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ia justru seperti membuka diri di hadapan Allah untuk diketahui sedalam-dalamnya, selebar-lebarnya, sepenuh-penuhnya, sedetail-detailnya, baik hati maupun pikirannya. Hati dan pikiran itu korelasinya cepat, Bapak Ibu. Mereka bisa bekerja sama, hati dan pikiran kita, untuk mendatangkan kebaikan, mengerjakan kebaikan. Tapi sebaliknya, hati dan pikiran kita itu langsung terkoneksi cepat ketika ada hal tertentu. Kita mau melihat ada celah-celah dosa di sana, cepat. Dan ini bisa bekerja sama dengan baik, Bapak Ibu ya. Makanya Daud menyerahkan setiap hati dan pikirannya terbuka di hadapan Allah. Ia tidak takut jika Allah itu tahu seluruh keberadaan dirinya. Mengapa sih Bapak Ibu Daud itu begitu berani membuka diri di hadapan Allah? Apakah karena Daud itu tidak punya dosa sehingga ia dengan pungahnya bilang, silakan buka aja, tidak ada dosa kok? Tentu tidak, bukan? Jelas-jelas di dalam doanya itu ia melihat bahwa kalau ada sesuatu yang serong, ia minta Tuhan kalau ada kesalahan, kalau ada dosa, silakan dikoreksi, dan kiranya Tuhan menuntut. Bapak Ibu saudara sekalian, paling tidak ada 2 hal yang membuat Daud itu seperti tidak takut jika seluruh keberadaannya diketahui oleh Allah. Yang pertama, Bapak Ibu,
Daud tahu bahwa dirinya itu adalah milik Tuhan, buatan Tuhan. Bahwa Tuhan itu adalah pencipta dan pemilik hidupnya. Di Mazmur pasal yang 139 ayat yang 13, ayat sebelumnya mengatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Hanya Allah yang mengerti, bahkan membentuk dia sejak dari embrio, merancangkan hari-hari yang ada di dalam hidupnya sebelum satu pun dalam rancangan itu terjadi. Semua sudah direncanakan oleh Tuhan, semua sudah diketahui oleh Tuhan. Daud tidak lagi takut kepada Allah karena memang Allah adalah pemilik dan pencipta hidupnya. Dan sama seperti seseorang yang tidak takut ketika ia harus berganti pakaian di depan ibunya yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, yang mengasihi dia. Seperti itulah Daud datang kepada Allah, tidak takut dan terbuka di hadapan Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, Daud tahu bahwa Allah itu Maha Tahu. Allah yang Maha Tahu itu tidak akan pernah meninggalkan dia. Bahkan setelah mengetahui hal terburuk di dalam dirinya sendiri, Daud tahu bahwa tidak ada satu area tertentu yang Allah tidak tahu. Semua Allah tahu. Allah bahkan hadir di dalam situ. Allah bahkan ada dan terus memimpin Daud. Bahkan ketika ia berhenti dan tidak melakukan apa-apa sekalipun, Allah tetap saja berada bersama-sama dengan dia. Allah ada di mana-mana, ada di depan kita, di belakang kita, di atas kita, di bawah kita, di sekeliling kita, di langit, di laut, dimanapun. Bahkan ada di orang mati, baik di depan orang mati, di dunia orang mati, di tempat yang paling gelap sekalipun, bahkan di titik terendah kehidupan kita. Daud menyadari Allah tetap ada, Allah selalu beserta dengan kita. Bapak Ibu, terkadang itu kita merasa diri kita itu malu, mungkin dengan kesalahan kita, dengan dosa-dosa kita, atau dengan apapun yang terjadi yang sudah kita lakukan, sehingga kita takut datang kepada Allah. Tapi percayalah bahwa Allah kita itu Allah yang pengasih, Allah kita itu Allah yang tidak mudah untuk kemudian menghukum dengan semena-mena. Toh hukuman itu, kalaupun ada hukuman itu pun juga direncanakan dalam rangka untuk menyayangi kita, mendidik kita sebagai anak-anak. Tidak ada Bapak yang jahat, kecuali itu semua memang karena dosa Bapak Ibu. Tetapi Allah kita itu adalah Allah yang baik, Allah yang terus beserta dengan kita. Dia bahkan rela untuk mengorbankan dirinya bagi kehidupan kita. Dia adalah Bapak yang baik, dia adalah guru yang baik, dia adalah teladan yang baik yang selalu beserta dengan kita. Bukalah diri selebar-lebarnya, sedalam-dalamnya, sepenuh-penuhnya, dan sedetail-detailnya, untuk dikenal, untuk dijumpai oleh Allah. Dan beranilah datang kepadanya tanpa jubah, tanpa serubung apapun, tanpa make up apapun, tanpa topeng apapun. Karena di dalam dia sendiri itu tidak ada bayang-bayang. Berkatalah bersama-sama Daud, selidikilah aku ya Allah, kenallah aku, ujilah aku, dan lihatlah jalan-jalanku. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kerinduan kami ketika kami boleh datang menghadap Engkau, untuk kami dikoreksi, untuk kami diuji, sehingga kami semakin lama akan semakin mengerti akan Engkau, akan kehendak-Mu, akan apa yang Kau rencanakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolonglah supaya kami memberanikan diri kami untuk datang ke hadapan, terbuka di hadapan, dan kiranya tidak ada selubung apapun antara kami dengan Engkau. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap perkembangan dari COVID-19 yang boleh terjadi pada saat ini.
meskipun saat ini pun pertambahan COVID-19 kembali meningkat, Tuhan tolong supaya Engkau sendiri yang boleh menguasai hidup. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang boleh memberikan kami hikmat untuk kami mengelola hidup ini dengan baik, supaya kami pun menjadi pribadi yang tetap waspada meskipun tidak perlu takut. Tuhan tolonglah, ajarkan kami untuk kami tidak melanggar protokol kesehatan. Ajarkan kami untuk kami selalu menjaga kesehatan tubuh kami melalui apapun, melalui olahraga, dan mungkin setiap kesempatan kami boleh merawat hidup kami. Tuhan, kami menyerahkan pemerintah di dalam mengatasi kasus yang mungkin terus bertambah ini. Kiranya Engkau pun juga terus memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka hikmat, supaya mereka dapat mengupayakan yang terbaik untuk perkembangan kehidupan dari masyarakat Indonesia. Tuhan, kami pun juga menyerahkan untuk PTM dari anak-anak remaja kami yang saat ini pun sudah berjalan. Tuhan tolong berkati supaya PTM ini tidak menjadi satu problem bagi pertambahan COVID, tetapi kiranya ini menjadi satu momen bagi anak-anak kami dapat belajar, untuk mereka dapat semakin lama semakin menjadi pribadi yang taat di dalam mereka mengerjakan akademis mereka maupun mereka berrelasi dengan sesama mereka. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk setiap keluarga yang saat ini sedang bergumul, baik secara ekonomi, kesehatan, maupun pergumulan-pergumulan lainnya. Tuhan, Tuhan kiranya Engkau terus beserta dengan mereka, supaya mereka dapat menjadi keluarga yang bertumbuh, yang mendasari pertumbuhan ini atas Engkau. Tuhan, Tuhan tolonglah supaya Engkau sendiri yang boleh bertata atas keluarga ini, sehingga keluarga ini menjadi keluarga yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Juga Tuhan, tolonglah berkati untuk G20 yang saat ini sedang berlangsung. Tuhan tolong supaya kedamaian dapat terus terjadi. Juga kami melihat beberapa negara-negara yang mungkin saat ini sedang mengalami pergolakan ekonomi. Tuhan tolonglah berkati supaya setiap negara-negara ini dapat menjadi negara yang baik, yang memerintah dengan penuh kebijaksanaan daripada mustajab Tuhan, dan sehingga masyarakatnya, rakyatnya dapat hidup dengan lebih sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap pokok-pokok doa yang boleh kami doakan pada